Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, digabung jadi satu, lalulah berdoa. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu, anak-anak? Ya, Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? Ya, sila Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, ya, pintar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Ibu rasa kalian semua sudah paham tentang pembelajaran kita minggu lalu. Baik, apakah ada yang tahu kita akan belajar apa sih hari ini? Jika tidak tahu, marilah kita cari tahu bersama. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu mengetahui aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menaati aturan yang ada di sekolah. Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa sih itu aturan? Nah, jika tidak tahu, kita cari tahu bersama ya. Jadi, aturan adalah petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Jadi, selama kita bertingkah laku itu ada aturannya ya. Nanti pasti ada yang bertanya, kenapa sih Bu kita perlu aturan? Nah, mengapa kita memerlukan aturan? Supaya hidup kita menjadi tertib dan menjadi lebih nyaman. Jadi, aturan juga disebut tata tertib. Nah, anak-anak, aturan ini berlaku di mana saja. Berlaku di rumah, di sekolah, di tempat wisata, dan tempat umum. Sekolah. Aturan yang ada di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan supaya tercipta kenyamanan dan anak-anak bisa belajar dengan tertib. Nah, aturan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Siapa saja sih itu warga sekolah? Ya, warga sekolah itu ada kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidik, dan semua murid-murid. Sekarang kita akan membahas satu persatu aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak, siapa sih di sini yang selalu datang ke sekolah tepat waktu? Saya, Bu. Ya, pasti semua datang ke sekolah tepat pada waktunya ya. Jadi anak-anak, sebelum bel berbunyi, kita harus datang ke sekolah. Kemudian aturan yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Jadi kalian kalau memakai seragam harus sesuai dengan jadwal ya.
Dan yang paling penting, seragam harus rapi. Kemudian aturan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, supaya belajar menjadi nyaman dan bermain, maka kita harus buang sampah pada tempatnya. Aturan selanjutnya yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, anak-anak, jadi selama pembelajaran berlangsung, ibu guru atau bapak guru menjelaskan kalian harus mendengarkan dengan tertib ya. Ya, aturan selanjutnya tidak boleh membawa HP. Kenapa sih Bu tidak boleh membawa HP? Ya, karena kalau kalian membawa HP, kalian pasti belajarnya menjadi tidak fokus dan kalian akan fokus ke bermain HP. Aturan selanjutnya yaitu meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Nah, anak-anak, tidak masuk sekolah karena sakit atau hal lainnya, kalian harus meminta izin kepada bapak atau ibu guru. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa aturan-aturan yang ada di sekolah. Dan apabila aturan tersebut tidak dipenuhi, maka kita akan mendapatkan sanksi. Baik, itulah saja materi yang sempat Ibu sampaikan. Sebagai kesimpulan, aturan sekolah itu bertujuan untuk membuat kita disiplin. Dengan aturan, pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan kalian akan merasa lebih nyaman dalam belajar. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu punya pesan buat kalian. Jika kalian mempertahankan aturan kecil, maka kalian bisa memecahkan aturan besar. Maksudnya, aturan kecil saja kita patuhi, maka sudah pasti kita mampu mematuhi aturan besar. Nah, Ibu punya motivasi buat kalian. Jika kita menaati aturan, hidup menjadi tenang dan tentram. Kehidupan tertata dan mudah menjalani hidup. Dan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, digabung jadi satu, lalulah berdoa. Amin. Baik, sekian dari Ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.